Kalau kita berbicara Islam kan kita punya kitab suci. Orang Kristen juga punya kitab suci gitu kan. Nah, kalau kita berbicara kitab suci itu kan kitab yang otentik, yang original, yang tidak ada perdebatan di dalamnya. Kalau Muslim kan punya yang namanya Al-Quran. Dari zaman A sampai Z semuanya sama gitu. Bedanya pun beda di harokat aja biasanya. Dan harokat itu pun mungkin ada ilmunya. Karena zaman dulu kan tidak ada harokat. Makanya ada yang namanya ilmu nahwu sorof. Nah, sekarang kita berbicara dari Kristen. Kristen punya kitab Bible. Nah, di Kristen itu punya versi A, B, C sampai Z, ada International Version, King James Version gitu kan. Tapi semuanya terjemahan. Nah, menurut Kak Agatha, dari berbagai jenis versi tersebut, mana yang paling otentik, original, dan paling benar? Itu aja sih. Oke, kalau dari Quran sendiri mana yang original? Ya semuanya. Dari A sampai Z ini ya Al-Quran itu yang original. Dari semua versi? Apakah Iya, benar karena nggak ada versi perubahan, ulung? karena nggak ada perubahan huruf kan. Yang paling yang berubah cuma harokatnya doang kan. Oke, tadi Anda memang saya dengar tadi ya, dari zaman Nabi Muhammad itu tidak ada perubahan. Coba, saya boleh lihat kitab yang di zaman Muhammad? Iya, mana ada 1400 yang Katanya tadi nggak ada yang berubah dari zaman Muhammad loh. Kalau yang namanya klaim tidak ada perubahan, oh ini yang di zaman Muhammad nih. Ini yang di zaman sekarang, pas enggak, sudah di-compare. iya, makanya sekarang Ya, makanya gantian sekarang gini. dong. Kalau misalnya Anda bilang Gantian ada dong. perubahan, Loh, ini kalau Anda Anda mau bilang ada terus. perubahan, tunjukin aja. Oke, klaim Anda mengatakan di zaman Nabi Muhammad dengan di zaman sekarang nggak ada perubahan. Sudahkah Anda memiliki keduanya sehingga Anda compare? Wah, benar. Tidak ada perubahan, tidak ada Karena perbedaan. seluruh dunia pun sama kan, nggak ada yang beda Oke, kan. sekarang saya tanya, Quran di zaman Nabi Muhammad itu mana? Boleh Iya, lah kita saya harus tahu masuk ke mesin Quran waktu lah. tertua deh. Coba, Quran tertua itu tahun berapa coba? Saya kalau Ya, mau boleh tahu. ya kita harus ke zaman Nabi Muhammad aja ya, pakai mesin Loh, waktu. berarti nggak ada. Nggak ada gimana maksudnya? Loh, enggak, saya tanya, Quran tertua itu tahun Kan berapa dulu kan coba? pakainya apa? Yang namanya pelepah kurma dan lain-lain kan gitu. Adanya modernisasi aja kan pakai Iya, kertas. mushaf tertua Quran itu di mana? Oh banyak. Ya, Mana kita satu? harus jelajah Satu. dunia aja. Ada di Museum Turki dan lain-lain itu ada Oke, semua di Museum sana. Turki yang mana coba saya cari di Google. Ya Museum cari Turki aja. namanya apa? Nah, sekarang gimana kalau yang Bible? Tunjukin dong. Selesai dulu dong klaimmu ini. Enggak gantian kan saya yang tanya. Orang Islam kan klaimnya Quran di zaman Muhammad sama di zaman sekarang ini nggak ada perubahan. Orang Kristen sendiri, gini dengerin dulu dong. Kristen sendiri itu tidak pernah ada klaim, oh kalau kitab kami tidak ada perubahan apa segala macam dalam terjemahannya gitu. Dasarnya iman orang Kristen itu tidak bergantung sama ini. Karena dasar iman orang Kristen itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang secara langsung disaksikan oleh para rasul. Para rasul itu mengajarkan sejak semula itu by lisan, menggunakan kitab Septuaginta, kitab yang paling tua 3 abad sebelum Masehi dalam teks Yunani. Itu ada di Republik Gunung Athos, Mount Athos itu. Itu adalah Septuaginta yang kami punya sampai detik ini dan saya punya satu. Nih, ini baru Mazmur ya. Itu adalah teks tertua orang Kristen sejak dari 300 tahun sebelum Masehi. Dari versi mana yang paling buat bisa dipegangan, jadikan pegangan? Loh, itu tadi barusan saya jawab. Iya, karena ada di King James, International Version, ada Lembaga Alkitab Indonesia, mana yang paling benar?
Itu kan penerjemah, Pak. Itu lembaga Iya, makanya, penerjemah. Dengar ya, Pak ya. dari Bible itu. King James Version itu juga terjemahan. Kalau Anda mau nanya manuskrip atau musab tertua itu tadi Septuaginta. Iya, oke, Septuaginta kan tertua. Nah, Itu musab ya. kemudian Ingat ya, Bapak kemudian tahu musab iya, kan? paham, Oke. paham. Nah, itu Kemudian di sekarang situ saya kan ada tanya. yang namanya terjemahan. Tuh, kan tadi udah saya bilang. Sejak semula pengajaran itu lisan, tapi musab yang dipakai itu adalah Septuaginta itu tadi. Yang sampai detik ini masih ada manuskripnya itu di Gunung Athos, Republik Mount of Athos di Yunani. Itu yang kami punya. Sejak semula memang Rasul dan Tuhan Yesus itu sendiri mengajar itu dengan kitab Septuaginta. Jadi selama 4 abad, para rasul itu mengajarkan, menjelaskan apa yang ada di dalam Taurat. Jadi perjanjian baru itu adalah penggenapan dari Taurat. Dan itu terus-terusan dilakukan secara oral. Namanya kami kenal sebagai paradosis atau tradisi lisan. Lalu disalin. Salinan-salinan itu disebarkan ke seluruh gereja semesta. Nah, itu pengajarannya satu dan sama semua tentang Kristus yang adalah sumber keselamatan dunia. Nah, ini. Jadi baik kita para nabi-nabi, ingat ya tadi saya mengatakan Septuaginta. Septuaginta itu berarti tulisannya Nabi Musa, Taurat Musa, tulisan para nabi yang lainnya, nabi-nabi yang lainnya, Mazmur Daud, dan kitab-kitab puisi. Nah, semua kitab nabi-nabi itu, Taurat, Mazmur, kitab nabi-nabi itu bicara ini. Nah, lalu sama Rasul itu dijelaskan secara lisan, berdasarkan apa yang diajarkan Yesus. Karena Yesus itu adalah penggenapan seluruh kitab para nabi. Oke, iya. Terus kalau kita berbicara Bible, King James Version, International Version, LAI itu, mana yang paling kuat? Karena berbeda-beda Itu kan? kan terjemahan. Lu ngerti terjemahan? Iya, paham. Terus terjemahan itu yang bener yang mana? Terjemahan itu berdasarkan bahasa orang masing-masing. Tujuan penerjemahan itu kan supaya setiap bangsa itu menerima pengajaran sesuai dengan bahasa ibu mereka. Kalau kamu menanyakan terjemahan yang mana yang benar? Yang benar itu adalah manuskrip tertua atau musab tertua. Kamu lagi bicara tentang terjemahan atau manuskrip. Loh, Bible. Iya, saya paham. Septuaginta, iya. Gini, aduh ini banget ya. Induk dari semua kitab itu adalah kitab Perjanjian Lama atau Septuaginta. Itu induk semua pengajaran. Iya, aku paham. Jadi pertanyaan adalah, ada Bible versi King James, International Version, kayak gitu kan? Yang itu, Tuhan, luar biasa ya. Terjemahan. Gila kau ya. Jadi kalau Quran diterjemahkan bahasa Sunda terus ada bahasa Jawa, mana yang benar? Terjemahan bahasa Sunda atau bahasa Jawa? Lu banget lu ya. Masa iya kau mau bilang, oh bahasa Jawa lebih benar. Oh enggak, bahasa Sunda enggak benar. Dari tadi saya bilang kan, latar belakang adanya penerjemahan supaya masing-masing orang itu mengerti dengan bahasa ibu mereka, bahasa bawaanmu. Itu faedah dari penerjemahan. Kok mana yang benar? Masa kok bilang, oh bahasa Jawa yang benar? Karena terjemahan itu bahasa. Ngerti nggak sih, bicara tentang bahasa. Jadi mana yang benar? Oh enggak, yang benar itu bahasa Sunda, bahasa Jawa enggak benar. Gigi kau lah. Kau.
Bodoh kali loh, sumpah. Masa kita Kayak aku nengoknya. lo kejar manuskrip selesai sebetulnya tadi tak? Lo boro-boro orang dia aja nggak bisa nunjukin kitab paling tua kok di zaman Muhammad udah keok di situ dia kan pingsan dia. Cari aja di Google di Turki di mana katanya ngomongnya cari di Turki cari di rumahmu lah. Iya, jadi mushaf tertua dari Utsmani itu sudah ditenggelamkan di Sungai Nil ya, Prof ya, betul ya? Nah itu udah nggak ada manuskripnya. Apa King James Version itu kan terjemahan. Ibarat kata pertanyaan dia kan, Quran itu bahasa Arab. Terus kalau diterjemahkan sama ulama, yang diterjemahkan ulama itu nggak benar gitu. Yang benar bahasa Arab.